Rabi'an, terakhir dari pembahasan tasmi'. Selesai ini. Ya bang, cuma ada 4 pembahasan nih tasmi' ini. Ta'rif, hukum, ahamiyah sama duabit. Duabitu amaliyati tasmi', rambu-rambu pelaksanaan tasmi'. Yang pertama ma yakhtassu minha bil muallim, yang dikhususkan untuk guru, untuk ustadz. Yang pertama, istihbabut tasmi' lil talib minal mushaf, dianjurkan ketika menyimak murid, menyimak santri minal mushaf, dengan melihat mushaf. Hatta wa in kanal muallimu hafidhon, meskipun si muallim itu luancir-cir, cuwir. Lijtima'i ajrait tilawah wan nazar ma'an, karena dengan menyimak sambil melihat mushaf itu terkumpul padanya 2 pahala, pahala tilawah dan pahala melihat mushaf. Walima fi dzalika min diqqatil mutaba'ah, juga karena dengan melihat mushaf itu nanti lebih teliti. Nah, diqqah itu teliti, al-mutaba'ah itu mengikuti yang distorkan, apa namanya itu, mengepaskan apa yang distorkan dengan yang ada di mushaf. Wal aman, yang ketiga, kenapa dianjurkan menyimak dengan melihat mushaf? Wal aman min ba'di madakhilis syaitan, lebih aman dari tipu daya setan. Apa tipu dayanya? Kal fakhri, bangga, bidik kotil hifdi, dengan telitinya hafalan yang dia punya. Au kammiyatihi, atau banyaknya hafalan dia amamatullah, di depan murid, di depan santri. Kadang kan gitu kan, karena udah lancar, udah pernah nyetorkan satu majelis 30 juz sampai 10 kali misalkan gitu kan, nyimak kenapa Tat? Enggak apa-apa, pengen nonton isi aja. Itu yang pertama, dianjurkan untuk tetap melihat mushaf. Yang kedua, la ba'sa ayyab da'al muallimu fit tasmi' litullabi biman ladaihil isti'dad lidzalika. Tidak mengapa ketika tasmi' itu guru memulai dari murid atau santri yang memiliki persiapan, yang sudah siap baru store, itu tidak apa-apa. Wal aula, tapi lebih baik, lebih utama, ayyabda'a biman huwa an yaminihi minhum, dimulai dari sisi sebelah kanan. Tapi kalau kayak gini bocor ke santri, biasanya nanti duduknya di sebelah kiri semua, nggak ada yang di kanan. Tapi memang lebih bagus itu ya yang sudah siap tadi itu. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayammuna mastata', karena sesungguhnya Rasulullah itu suka melakukan tayamun semampu mungkin, sebisa beliau. Tayamun itu memulai dari yang kanan. Kenapa tadi saya sebut lebih baik dari yang siap? Karena yang seperti itu kan nanti memberikan kesempatan kepada yang lain untuk melancarkan. Kemudian ketika kita nyimak juga nyimaknya fokus, kemudian cepat kan itu, karena memang sudah siap. Cuma ya akhirnya nanti kadang santri akan meremehkan, tidak apa-apa lah, nanti paling yang setoran duluan dia. Akhirnya kemudian ada oknum yang terus setoran duluan, terus yang lain terus carry terus. Pokoknya kalau antri setoran ya dia belakangan terus. Sekarang udah rutinitas dia ngafalnya ketika jam tasmi. Itu. Kalau mau semuanya persiapan, tekniknya, caranya, acak, tunjuk, langsung maju. Sampaikan sebelumnya, besok setorannya pokoknya yang Ustadz tunjuk maju. Siap tidak siap? Kalau tidak siap berarti setorannya besoknya lagi, tidak boleh setoran besok. Nah, itu insya Allah nanti semuanya persiapan. Gitu. Tidak ada yang mikirnya nanti aja lah, pada subuh lah, lama kok 1,5 jam.
Kok enggak pernah mempraktekkan, Tat? Ya, saya enggak segiler itu. Yang ketiga, minal mufid, merupakan perkara yang berfaedah, ayyurakkizal muallimu nadharahu, seorang guru memfokuskan pandangannya, wa dhihnahu, dan fikirannya, alal ayah, terhadap ayat, awis sofhah, atau halaman, allati yusammi'uha thalib, yang sedang disimakkan oleh murid kepada dia. Kenapa? Fa inna syuruda, karena sesungguhnya tersesat, kesasar, syurud itu loncat, fi mithli hadhil mawadhi, dalam porsi atau tempat-tempat yang seperti ini, qad yuqi'uhu fil irtibak, terkadang akan menjatuhkan dia, si guru, dalam irtibak, kekacauan, malu, tidak tenang, bingung. Irtibak itu semakna itu, kacau, tidak tenang, malu, bingung, kan gitu. Santri setoran karena agak fokus, kan, santri kebetulan lupa apa ya tadi, coba diulang dari awal ayat. Fayat lubu minat talib ayu'ida ba'dul ayat, sehingga ketika dia bingung, kacau, akhirnya dia minta kepada muridnya untuk mengulang sebagian ayat. Mimma qad yaftahu sugrotan lil i'tirad, di mana yang demikian ini kadang ya, kalau muridnya ndablek, kalau muridnya enggak ndablek insyaallah enggak, kadang membuka celah. Sugroh itu celah, lil i'tirad, untuk apa ya, menjatuhkan atau mengkritisi lah, membuka celah kritik. Nah, kalau kritik sebenarnya kan positif ya, membuka celah aib minat talib, dari murid, bitashwis alaihi, untuk mengklaim atau menuduh ustadznya atau gurunya berantakan. Berantakan artinya itu tadi, ustadznya kalau nyimak malah main HP yo, misalkan gitu. Ustadznya kalau nyimak itu malah nggak tahu, kayak orang lamun, misalkan gitu, dan lain sebagainya lah gitu. Jadi katakanlah memang penting sekali, ada hajat yang harus diselesaikan dengan HP misalkan, atau dengan buku misalkan, ya sudah, ketika ada yang store ya sudah, tutup. Kecuali kalau yang distorkan surat An-Nas, Al-Fatihah gitu. Insya Allah kan, walaupun sambil main HP kan, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, kok dibalik kan gitu, langsung ngerti insya Allah ini. Ghairil maghdubi alaihim walad-dhalin, apa? Walab, kok walab? Walad, oh yes, walad-dhalin. Saya dulu ngajar TP itu ada anak yang baca Al-Fatihah, walad-dhalin, walad-dhalin, kok iso ono walad-dhalin piye? Nah, mungkin karena dari sejak ngafal pertamanya gitu, makanya walad-dhalin. Yang keempat, la tuhsabul akhta'ul lati yuslihuha talibu binafsihi, kesalahan yang dibenarkan sendiri oleh murid tidak dihitung sebagai kesalahan. Kalau lupa kemudian dibenarkan sendiri, maka tidak dihitung sebagai kesalahan. Wa yu'tabaru talibu mutkinan, murid dianggap mutkin lil hifdhi, lancar hafalannya, idastata'a ayyun hiyat tasmi', kalau dia mampu menyelesaikan tasmi', binisbati khoto'in wahidin au khoto'aini al-aktar, dengan hitungan 1 kali salah atau maksimal 2 kali salah, likulli safhatin wahidah, untuk 1 halaman. Jadi 1 halaman itu tidak boleh salah lebih dari 2, tidak boleh salah lebih dari 2. Idza tajawazat akhta'ut talib, yang kelima, kalau kesalahan murid ketika setoran itu lebih melewati salah satu akhta'in fis safhah al-wahidah, 3 kali salah dalam 1 halaman, fa innahu yu'tabaru mukhfiqan, maka dia dianggap mukhfiq, gagal. Gagal untuk halaman tersebut maksudnya. Wa yu'ta fursatan ukhra, dia diberi kesempatan yang lain, litamkinil hifdi, untuk menguatkan lagi, memapankan kembali hafalannya, dakhilal halqah, di dalam halqah.
itu. Liyaquma bitasmi'in nasi marratan ukhra, supaya dia mentasmi'kan lagi, menyetorkan kembali halaman tersebut untuk kesempatan yang lain. Falaisal maqsudu izharu fashlihi, yang demikian ini tidak bermaksud untuk menampakkan kegagalannya di depan teman-temannya, bukan. Balil maqsudu wal hifdzu wal itqan, tapi maksudnya adalah supaya betul-betul hafal dan itqan, lancar. Au yu'ajjalu, atau ditunda tasmi'u ma hafidhahu ila majlisin akhar. Ya sudah, kalau belum siap lagi setoran hari ini ya disetorkan besok, tidak apa-apa, misalkan gitu. Yang keenam, yang bagi ayat kali talibi fursatan kafiyatan litasdidi khotoihi binafsihi, seyogyanya seorang guru membiarkan murid, memberikan kepada murid fursatan kafiyah, waktu yang cukup, litasdidi, untuk membenarkan khotoihi, kesalahannya, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Wala yang bagi ta'jil birraddi alaihi, tidak seyogyanya tidak buru-buru membenarkan, meluruskan, mengingatkan. Fa idza ajaza an dzalika, kalau muridnya betul-betul udah nggak bisa, fabil imkani, kalau memungkinkan, istikhdamul halqah litasdidil khata', menggunakan halaqah untuk membenarkan kesalahan. Wal yakun daurul muallim fin nihayah, perannya guru hendaknya di akhir, paling akhir. Jadi gambarannya mungkin memang melingkar, satu setor dengan suara keras, ustadznya nyimak, yang lain diam, ikut mendengarkan. Atau mungkin di lingkaran, setornya dari tempat duduk, tidak maju. Bisa jadi caranya seperti itu, sehingga ketika salah, kasih waktu sebentar, nggak bisa melanjutkan, nanti temennya, ayo, tahu nggak, ingatkan temennya, nah, gitu. Kalau memungkinkan. Kemudian kalau teman-temannya ternyata nggak ada satupun yang bisa, yang tahu, ya berarti terakhir giliran gurunya. Yang ketujuh, la yu'ta talibu maqta'an jadidan aw suratan ukhra. Hendaknya murid itu tidak diberi maqta'an jadidan, potongan atau bagian jatah yang baru atau surat yang lain. Wala yusmahu, tidak diperkenankan lahu baginya, bitajawuzi, melewati ma huwa fihi, hafalan yang sedang dia hafalkan, malam yutkin hifdzul wajibis sabiq, selama dia masih belum lancar, selama hafalan wajibnya dia yang sebelumnya belum lancar. Wa ma lam yatma'innal muallimu ila dzalika tamaman, dan selama si guru, si muallim belum betul-betul yakin, tentrem, mantep, ini udah lancar, maka jangan dikasih lanjut dulu. Kenapa? Fa inna akibata hadzal amri ghairu mahmudah, karena akibat dari yang seperti ini tuh ghairu mahmudah, tidak baik. Id la yastati'u talibu ba'da dzalika ay ya'uda fayutkinal hifdz sabiq. Kenapa? Karena halaman misalkan ini 2B belum lancar, sudah dikasih lanjut 3A, akhirnya kan dia fokus ke 3A, mau kembali lagi ke 2B lah, setelah 3A dia langsung masuk ke 3B. Nah, begitu. Yang ke-8, inna taqwimal muallim li talib, evaluasi, penilaian guru terhadap murid, wa i'ta'ahu takdir, dan pemberian nilai, alladzi yastahiquhu, yang berhak didapatkan oleh murid, fil hifdzil yaumi, dalam hafalan hariannya, yang bagi seyogyanya ayyakuna mu'tamadan ala amilaini, dilandaskan berdasarkan pada dua faktor. Huma, yang keduanya adalah diqqatul hifdzi wassalama minal akhta, ketelitian hafalannya dan kebebasannya dari kesalahan. Yang kedua, summa taqatu talib al-isti'abiyah fil hifdzi, kemampuan murid dalam isti'abiyah. Saya terjemahkan di sini, isti'abiyah itu apa? Kapasitas input hafalan dia.
Jadi kemampuan menghafal dia itu berapa dalam sehari. Ini kemudian beliau memberikan sebuah contoh. Katakanlah ada dua murid, dua santri. Yang satu dia mampu menghafalkan 3 halaman dalam 1 jam. Yang kedua, murid yang kedua, santri yang kedua, dia mampu menghafal setengah halaman. Hanya mampu menghafal setengah halaman dalam 1 jam. Yang satu mampu 3 halaman, yang satu hanya mampu setengah halaman dalam 1 jam. Waktunya sama-sama 1 jam, tapi yang satu mampu 3 halaman, yang satu hanya mampu setengah halaman. Nah, kalau dalam waktu yang sama 1 jam, yang pertama setor 1 halaman sempurna, yang kedua hanya setor setengah halaman, maka yang kedua harus diapresiasi. Kenapa? Dalam durasi 1 jam dia mampu mengoptimalkan seluruh kemampuannya, sehingga sampailah dia mampunya 1 jam cuma setengah halaman, dan dia bisa setor setengah halaman. Yang satu harus ditegur, walaupun setorannya lebih banyak 1 halaman kan. Kenapa ditegur? Karena sebenarnya dia mampu 3 halaman. Karena dia sebenarnya mampu 3 halaman. Jadi jangan hanya dilihat dari banyaknya setoran, tapi juga dilihat dari kemampuan dia sebenarnya. Nah, makanya asatid itu sering obrol-obrol gitu kan. Ini fulan kenapa ya kok setorannya cuma 1 lembar ya? Di sisi lain ada yang setorannya mungkin 1 halaman, kadang 1 lembar, tapi 1 halaman, tapi nggak jadi obrolan. Kenapa ya? Karena memang asatid tahu hariannya dia memang 1 halaman 1 lembar, 1 halaman 1 lembar, tapi yang satu kadang 2,5, kadang 3, seringnya 2. Loh, ini kok setorannya kok 1, ini kenapa? Kan akhirnya jadi tanda tanya. Nah, jadi seperti itu. Maka sebenarnya memang seorang musyrif halaqah itu harus betul-betul punya data, ngerti biografinya, ngerti kebiasaan dari murid-muridnya, santri-santri yang ada di dalam halaqah yang dia ampu. Paham ya ini ya, yang ke-8 ya. Jadi cara penilaian itu tidak hanya diukur dari banyaknya yang ditasmikkan, tapi juga diukur dari kemampuan hafalan dia. Yang ke-9, laisat kullul akhta allati, tidak semua kesalahan allati yaqa'u fiha thalib, yang dilakukan oleh murid fit tasmi', dalam tasmi', ala darajatin wahidatin minal khuturah, memiliki tingkat bahaya yang sama. Bal tatafawatu fidzalika, tapi kesalahan kekeliruan yang dilakukan oleh murid ketika tasmi' itu beragam, harus dibedakan. Yang paling bahaya, paling parah itu kalau akhta'ut tashkil, mengubah atau kesalahan yang kaitannya dengan harokat, tashkil itu huruf, wa ibdalil harokat, atau mengganti harokat. Harusnya kasroh dibaca fathah, itu kan fatal. Aslinya jar malah jadi nasab. Au ma yu'rafu bi akhta'il lahnil jali, atau yang dikenal dengan sebutan namanya al-lahnu al-jali. Al-lahnu al-jali. Standarnya lahn jali itu apa sih? Mengubah makna. Ini yang paling parah. Level yang kedua, wataliha, paragraf berikutnya, wataliha, ketemu? Akhta'u ibdalil kalimat fi awakhiril ayat bi ukhra musyabahatan laha, mengubah kalimat di akhir ayat dengan kalimat lain, musyabahatan laha, yang serupa. Loh, bodol nih. Loh, biasanya bagus kok cetakannya. Yang itu. Cuma itu toh? Yang ini? Punya tuh juga? Waduh. Hah? Yang lembar itu doang. Punya tuh juga? Yang lain juga? Oh enggak.
Ya sudah. Nanti di lem apa di apa ya biar nggak hilang ya. Nah. Insya Allah jadi bekal penting ini kitab ini. Antum bawa ke tempat tugas. Insya Allah. Saya miris tuh kadang kitab ini sama alumni itu nggak tahu karena mungkin udah euforia wisuda mau tugas atau apa, ditinggal di pondok. Itu level yang kedua, mengubah kalimat di ujung ayat. Misalkan aslinya innallaha kana sami'an basira, malah diganti innallaha kana afuwan qadira. Ini keliru, salah, tapi levelnya level kedua. Nah itu. Yang ketiga, summa, setelah An-Nisa 149, summa akhta'u isqati ba'dil ayat au ajza'in minha asna'at tasmi', gugur, menghilangkan. Isqat itu menghilangkan atau menggugurkan sebagian ayat atau bagian ayat ketika tasmi'. Misalkan dari ayat 10 langsung loncat ke ayat 12. Ini bisa jadi karena faktor muridnya grogi mungkin, atau karena sedang ada pikiran lain mungkin. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya dari ayat 10 kok langsung loncat ke ayat 12 gitu. Atau dari surat Ali Imran kok meloncat langsung ke surat Al-Maidah mungkin, atau Al-Baqarah mungkin. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Wa aqalluha khuturatan, kesalahan yang paling rendah tingkat bahayanya, akhta'u nisyani tasalsulil ayat, kesalahan yang berupa lupa urutan atau sambungan ayat. Yang seperti ini bisa jadi karena hafalan baru dan tidak diulang-ulang dulu. Makanya biasanya kalau saya pribadi ya, asatidz yang lain mungkin juga sama, kita menganjurkan sebelum distorkan kepada ustadz, distorkan dulu kepada teman, kan gitu. Karena itu tadi, kadang orang hafal sendiri tuh rumangsanya bener, distorkan ke teman, jebul ada yang salah. Kan kalau baru distor ke teman kan langsung konangan sebelum distorkan kepada ustadz. Nah, kenapa kok beliau menyebutkan tingkat-tingkat kesalahan ini untuk menjadi pertimbangan dalam penilaian? Itu. Jadi tadi kan penilaian kelancaran dan kemampuan. Nah, kesalahan ini nanti bagian dari penilaian kelancaran. Sama-sama ada yang salah, yang satu salahnya tingkat 4, jangan disamakan dengan yang salahnya tingkat 1. Karena tingkat 1 itu lebih parah. Gitu. Yang ke-10, minal hawafiz al-jayyidah, di antara stimulus atau perangsang yang baik, yang bagus, fi hadzal maidan, dalam medan ini, dalam domain. Domain lebih sulit lagi, antum pahami ya. Ya, dalam tasmi' lah. Taqdimul muallim namudajan minat tullab, seorang guru mempersilahkan atau memberikan sampel, namudaz itu sampel atau model, minatulab dari para santri, mimman adda wajibahu fil hifdzi bi itqan, yang sudah menyelesaikan tugas hafalannya dengan lancar. Tapi ini kalau di kita, kalau dipraktekkan nanti malah pada males-malesan untuk setoran lancar kan itu. Tapi menurut beliau justru ini menjadi motivasi sebenarnya. Jadi dalam satu halaqah misalkan 10 anak, ada dari 10 ini ada satu yang setorannya paling lancar. Nah, maka yang satu ini nanti di akhir mungkin atau di pertengahan atau gimana caranya nanti bisa dimodel. Nanti dia disuruh mentasmikkan hafalan dia di hadapan teman-temannya sebagai bentuk kebanggaan untuk dia. Kalau kita kan enggak, daripada aku dikontasmik, kan gitu kan. Beda mental emang kita ini, nggak tahu ya. Iya kan? Gitu kan? Yang ke-11, la yang bagi, ini penting sekali, nomor 11 ini, tidak seyogianya bihalin minal akhwal, dalam kondisi apapun, ayyakumal muallimu bittahawun, seorang guru, seorang pengampu halaqah
menggampangkan fi amaliyati tasmi, kaitannya dengan tasmi. Fala yuhasibu 'alal akhta, tidak menghitung kesalahan. Ini diantara contoh menggampangkan tasmi, tidak menghitung kesalahan murid atau santri yang setoran. Awiya kilal muhimmata, atau memasrahkan tugas menyimak hafalan baru ilat tulab, kepada santri. Liyakumu bitasmi li ba'dihimul ba'dho, supaya santri setoran hafalan baru kepada santri yang lain. Makanya biasanya kita di sini kalau halaqah ba'da subuh itu diupayakan betul, diusahakan supaya badal itu bukan dari santri. Kalaupun dari santri, kita mencari yang betul-betul sudah selesai setorannya, yang betul-betul sudah selesai setorannya. Jadi kalau kemarin-kemarin antum mungkin barangkali ada yang mikir, kok saya nggak pernah ditunjuk jadi badal ya, itu karena mungkin ketika itu antum belum selesai setorannya sehingga tidak ditunjuk jadi badal, kan gitu. Karena harus arif sebagaimana metodenya sahabat 10, ada arifnya, metodenya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, kan gitu. Nggak boleh seorang pengampu halaqah memasrahkan tasmi ini supaya santri setoran kepada sesama santri, itu nggak boleh. Fa inna fi hadzal fi'li tadyi'anil amanah, kelakuan seperti ini itu merupakan bentuk penyanyian terhadap amanah. Wastighfafan bi sya'nil Qur'anil Karim, meremehkan, merendahkan Al-Qur'anul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Kama anna nataijahu salabiyah, sebagaimana halnya sisi negatifnya, akibat negatifnya. Nataij itu sisi atau hasilnya, akibatnya. As-salabiyah itu negatif. La takhfa 'ala dzi lubbin, tidak tersembunyi bagi orang yang punya akal, kan gitu. Efek negatifnya apa kalau setoran hafalan baru itu santri kepada santri? Kira-kira apa efek negatifnya? Gampangin, terus nyantai, biasa aja, tidak serius, kan gitu. Nanti salah ya langsung dibenarkan, atau kalau yang lebih parah lagi salah nanti ya lihat sendiri, bangetan gitu. Itu namanya tidak sayang kepada temannya, karena kayak gitu akan merusak hafalan. Betul, merusak hafalan. Orang yang terbiasa setoran itu satu halaman salah 3 kali ditolak kemudian ngafal lagi sampai lancar, itu nanti beda dengan orang yang setoran salah sampai 4, 5, ya sudah nggak apa-apa, lanjut. Nah, jadi nanti kualitas hafalannya akan berbeda. Ada 11 rambu-rambu pelaksanaan tasmi untuk seorang guru, seorang pengampu halaqah. Ma yahtasu bitolib min adab tasmi. Sekarang adab-adab yang untuk muridnya, untuk santrinya. Selain daripada adab-adab umum yang sudah disebutkan di tamhid fasal yang pertama dulu, kan ada khusus untuk guru, khusus untuk murid, berserikat murid dengan guru. Nah, selain daripada yang sudah disebutkan di awal, ditambahkan lagi oleh beliau di sini ada 5. Yang pertama, at-tawajjuh ilallahi bid-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterangkan basirohnya, diberikan foto, dimudahkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tarkiz ala tilawatin nasil karim, fokus terhadap ayat yang dibaca, halaman yang dibaca, tidak sibuk dengan hal-hal yang lain, setoran sambil mainan pulpen, sambil mikir kiriman, sambil mikir jemuran gitu. Akhirnya nanti ya al-a'la lari ke al-alaq, kan gitu. Lompat-lompat nanti surat Ali Imran lari ke Al-Anfal, kan? Dan lain sebagainya. Yang ketiga, at-tasmi' bi tariqatil hadr,
Jadi tasmi itu setorannya dengan hadir, dengan hadir. Ini pernah saya diskusikan dengan Ustadz Hanafi. Kalau di sini kenapa kok kalau tasmi malah harus tahqiq, Ustadz? Ya karena untuk pembiasaan tahsin dan tajwid, untuk pembiasaan ahkamut tajwid. Tapi sebenarnya memang kalau di sini beliau Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Riyadul Aimat ya tasmi itu dengan hadir. Kenapa? Kalau hadir itu nanti akan kelihatan lancar atau tidaknya. Ini. Selain daripada kelihatan lancar atau tidaknya, setoran dengan hadir itu lebih mudah. Karena nyambung satu ayat ke ayat berikutnya kan lebih cepat. Kan gitu. Yang keempat, mura'atu tatbiqi ahkamit tajwid, memperhatikan penerapan hukum-hukum tajwid allati ta'allamaha, yang sudah dipelajari ma'amkan semampu mungkin. Karena apa? Sebagian orang itu ada yang kalau saya terlalu perhatian sama hukum tajwid nanti malah lupa, nggak lancar. Ini gitu kan. Sebagian lagi nanti beralasan, saya itu terlalu perhatian sama hukum tajwid malah lupa lanjutannya apa. Ya, harus seimbang berarti. Ya, lancar diperhatikan, hukum tajwidnya juga diperhatikan. Yang terakhir, yang kelima, at-taslim lil muallim, pasrah, menerima penuh fima yuqarriruhu min talabi i'adati tasmi' lin nasi, menerima keputusan guru, ustadz, musyrif kalau diminta untuk mengulang, baik seluruhnya, sebagiannya, ketika itu juga, atau nanti biar yang lain dulu, atau besok, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya menerima keputusan muallim. Wa adamut tadajjur, baris kedua paling kiri, tidak jengkel, awil iktirad, atau melengos, berpaling. Kenapa? Falaisal qasdu illa husna tamakkunit thalib minal khifdi, karena tujuan dan maksud dari guru itu semata-mata ya supaya hafalannya mapan, hafalannya baik, kan gitu. Bukan karena sentimen sama saya ini ustadznya ini, mentang-mentang saya ini, saya dipandang sebelah mata. Itu pikiran yang jelas buruk sekali, tidak boleh seperti itu. Ini tasmi, definisi hukum, urgensi, rambu-rambu baik untuk guru atau untuk murid. Oke, saya ringkaskan ya. Ya, ringkasannya kan cuma berapa baris berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris.